Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku, sampai jumpa kembali dengan Pak Ufron. Pada kesempatan kali ini, kalian di pertemuan yang kedua untuk kelas 7, maka akan saya berikan materi. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, saya mohon materi ini benar-benar diperhatikan karena mata pelajaran KI atau keterampilan ibadah itu hubungannya dengan praktek tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya apa? Dengan adanya mata pelajaran ini, mungkin dari kalian yang belum mengetahui secara betul apa itu adzan, iqomah, doa setelah adzan, wudhu, tayamum, mandi besar, dan lain sebagainya. Juga sholat-sholat nanti ada sholat wajib atau sunnah, maka dengan adanya mata pelajaran ini sangatlah membantu pemahaman kalian terhadap terhadap tata cara beribadah yang baik dan benar. Nah, sebelum kalian menerima pelajaran lebih lanjut, ini saya tampilkan dahulu mengenai materi apa yang akan kalian terima selama mengikuti pelajaran ini. Ini saya bukakan dulu. Nah, anakku semua kelas 7. Untuk kompetensi dasar itu ada KI 3 dan KI 4. Di sini kalian untuk yang pertama, ini bisa kalian baca, memahami makna dan tata cara adzan yang baik dan benar. Tentang teorinya atau materinya. Kemudian juga ada prakteknya, yaitu mempraktekkan adzan. Mohon maaf untuk adzan ini dikhususkan bagi siswa putra. Untuk siswa putri, adzan tidaklah begitu ditekankan atau disunahkan, ya. Tetapi jangan lupa nanti untuk yang putri juga ada yang namanya memahami isi dan kandungan doa setelah adzan. Artinya apa? Walaupun untuk siswi putri tidak diperkenankan adzan, maka juga harus tetap bisa membaca doa setelah adzan dan juga harus hafal. Nah, disinilah pentingnya peran dari mata pelajaran keterampilan ibadah, di mana kalian juga harus bisa mempraktekkan, menghafalkan, dan memahami. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada mata pelajaran KI untuk materi yang pertama tentang memahami makna dan tata cara adzan yang baik dan benar. Untuk prakteknya, mohon maaf karena ini masih daring, saya belum bisa bertemu langsung dengan anak-anak, maka prakteknya sementara untuk ini saya tiadakan dulu untuk ini. Nanti mungkin di bawah-bawahnya ada ya, mungkin nanti. Oke. Kemudian kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi tentang adzan. Saya siapkan materinya. Oke. Hukum adzan dan iqomah. Kita baca dan kita simak bareng-bareng ya. Adzan dan iqomah hukumnya sunnah mu'akad bagi sholat fardu. Ingat ya, sunnah mu'akad bagi sholat fardu. Nah, kalau sholat sunnah bagaimana Pak? Seperti sholat duha, sholat idul adha, idul fitri, tidak disunahkan ya. Biasanya kalau di kampung-kampung kalian cukup as-sholatu jami'ah, itu untuk apa? Sholat sunnah. Kalau sholat fardu disunahkan adzan. Sholat fardu ada 5 toh, duhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Nah, kemudian hukum adzan ini atau lafaz adzan ini baik dikerjakan berjamaah maupun sendirian, itu juga tetap disunahkan. Maksudnya apa? Kalian ketika mau berjamaah di masjid atau musola atau di rumah dengan keluarga itu boleh adzan. Bahkan ketika kalian mau sholat sendirian tidak ada temannya, munfarid namanya, itu juga diperbolehkan adzan dan iqomah. Nah, itu jadi tidak harus adzan di masjid, tidak, di rumah boleh.
Tidak harus di musola, di rumah boleh. Yang jelas sholat fardu, entah berjamaah atau kamu sendirian sholat itu tetap boleh adzan. Kemudian disunahkan juga adzan dengan suara yang keras, ya. Kecuali di masjid yang sudah dilakukan sholat berjamaah. Nah, sunahnya itu keras buanter ada nih. Nah, sampai di sini itu banyak ada sound toa, ada mikrofon dan lain sebagainya, itu digunakan untuk apa? Supaya suaranya keras. Kecuali kalian adzan itu dilakukan dan ketika di situ ada orang berjamaah, maka nggak boleh keras-keras. Contoh, kalian satu bis berjamaah sampai di mana, kemudian karena mau sholat sendiri satu bis, adzan sendiri boleh, tetapi tidak keras-keras. Karena apa? Itu di masjid orang, dan sedangkan di dalam masjid tersebut bahkan ada orang lain yang sedang berjamaah, itu tidak diperkenankan. Kemudian lagi, adzan itu dikerjakan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Nah, itu sunnah, menghadap kiblat dan juga sambil berdiri. Nah, itu sunnah. Jadi ini dipahami dan kalian benar-benar kalian laksanakan, bagi utamanya yang laki-laki, supaya apa? Kalian itu laki-laki harus bisa adzan. Karena nanti jika orang tua kita meninggal dan dimakamkan, maka juga kita yang mengadzani kalau bisa. Terus kemudian kalau punya anak baru lahir, ketika kita sudah berkeluarga, harus bisa adzan juga, mengadzani telinga kanan dan iqomah pada telinga kiri. Kemudian apa toh lafaz adzan itu dan bagaimana? Nah, lafaz adzan itu mungkin bagi kalian sudah banyak yang hafal, ya. Tapi barangkali juga ada yang belum. Nah, biasanya kalau orang di Blora, kalau sebelum adzan itu dibacakan lafaz tasbih, tahmid, gangguan tahlil dan sholawat seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca lafaz tersebut memang tidak dikhususkan untuk sebelum adzan, tidak. Artinya apa? Tetap sunnah membaca kalimat thayyibah, tetapi dipakai sebelum adzan boleh, tidak dipakai pun juga boleh, karena lafaz tersebut tidak dikhususkan ketika mau beradzan. Tetapi membacanya tetap sunnah. Bagi yang membaca dapat pahala, bagi yang meninggalkan jelas berkurang pahalanya. Sehingga menurut saya tetap dibaca. Oke. Kemudian lafadznya kalian bisa melihat ini tulisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini saya tekankan. Asyhadu alla. Ini panjangnya di sini. Jangan asyhadu alla ilah. Itu salah. Ini panjang. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu ya. Dengan anak itu ada ngadzan asyhadu alla ilah. Itu salah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang benar. Kemudian ini yang ke selanjutnya asyhadu anna Muhammad. Nah, ini ada nun dan mim yang ditasydid, maka dibaca gunnah musyaddadah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dengung di situ. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, pakai ha. Hayya 'alas shalah. Kemudian yang ke selanjutnya hayya 'alal falah, pakai ha. Hayya 'alal falah, pakai ha. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, ini. Kemudian itu untuk sholat selain sholat subuh, yaitu ada sholat zuhur, asyar, maghrib dan isya. Kemudian ada lagi itu sholat subuh biasanya gitu. Sebelum lafaz Allahu Akbar itu diberi as-sholatu khairum minan naum.
As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, itu. Nah, mungkin kalian sudah paham ya. Nah, kemudian ada waktu ketika kalian mengucapkan hayya 'alas shalah. Itu disunahkan menengok ke kanan. Hayya 'alas shalah itu 2 kali. Dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah itu disunahkan untuk menoleh ke kiri. Hayya 'alal falah. Nah, gitu. Kemudian dilanjutkan Allahu akbar, menghadap kiblat lagi. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini cukup jelas nggih tentang adzan nggih. Ini saya singkat saja karena di samping ini sudah sangat terbiasa di telinga kalian, namun bagi anak-anak yang mungkin belum bisa laki-laki mohon dihafalkan, Alumni MTS harus berani adzan, nggih, harus berani dan bisa adzan. Oke, sekian dan tugasnya adalah cukup mudah. Tulislah lafaz adzan secara lengkap. Adzan subuh nggih. Tulislah lafaz adzan subuh secara lengkap. Semua putra-putri semua menulis. Kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke grup, ya, difoto dan dikirim ke grup. Oke. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.